warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen penampung mata kuliah berbicara, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Saleka Aisyah Maharani dengan NPM 202521500236 dari kelas R2E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Etika dalam Berbicara. Sebelum mulai pidato, saya akan memberitahu 5 poin pembahasan dari pidato saya. Yang pertama, pengertian berbicara. Yang kedua, pentingnya etika berbicara. Yang ketiga, manfaat etika berbicara. Yang keempat, etika berbicara di era digital. Dan yang kelima, penerapan etika berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya hormati, berbicara merupakan salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Sejak kecil, kita belajar mengucapkan kata demi kata untuk menyampaikan keinginan, mengungkapkan perasaan, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap aktivitas yang kita lakukan melibatkan komunikasi. Kita berbicara dengan keluarga di rumah, berdiskusi dengan teman di kampus, menyampaikan pendapat kepada dosen, bahkan berinteraksi melalui media sosial. Namun, seringkali kita hanya berfokus pada apa yang ingin kita sampaikan tanpa memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikannya. Padahal, cara berbicara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan kita dengan orang lain. Kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, memberikan semangat dan mempererat persaudaraan. Sebaliknya, kata-kata yang kasar atau tidak dipikirkan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman, menyakiti perasaan orang lain, bahkan merusak hubungan yang telah terjalin. Oleh karena itu, etika dalam berbicara menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, etika dalam berbicara bukan hanya tentang menggunakan kata-kata yang sopan atau mengikuti tata krama yang berlaku. Etika berbicara merupakan sikap yang menunjukkan penghargaan kepada orang lain melalui ucapan, intonasi, cara menyampaikan pendapat, dan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Seseorang yang memiliki etika dalam berbicara tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan perasaan dan sudut pandang lawan berbicaranya. Ia mampu memilih kata-kata yang tepat, berbicara dengan nada yang santun, serta menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Selain itu, etika berbicara juga mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara. Tidak semua yang kita pikirkan harus langsung diucapkan. Kita perlu mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dengan begitu, komunikasi yang kita lakukan akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Teman-teman sekalian, alasan pertama mengapa etika berbicara sangat penting adalah karena etika mampu membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan yang harmonis tidak hanya dibangun melalui tindakan, tetapi juga melalui ucapan. Ketika kita berbicara dengan sopan, menghormati pendapat orang lain, serta mampu mengendalikan emosi saat berdiskusi, orang lain akan merasa dihargai. Hal tersebut akan menciptakan rasa saling percaya dan saling menghormati. Sebagai contoh, ketika kita sedang berdiskusi di kelas dan terdapat perbedaan pendapat, kita tentu tidak harus memaksakan pendapat kita agar diterima oleh semua orang. Sebaliknya, kita dapat menyampaikan lalu bersama-sama mencari solusi terbaik. Dengan cara seperti itu, diskusi akan berjalan dengan nyaman dan menghasilkan pemahaman yang lebih luas. Hadirin yang saya hormati, alasan kedua adalah etika berbicara dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu.
Tidak sedikit konflik yang terjadi sebenarnya bukan karena masalah yang besar, melainkan karena cara penyampaian yang kurang tepat. Nada bicara yang tinggi, kata-kata yang kasar, atau sikap yang meremehkan seringkali memicu pertengkaran. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan tenang, memilih kata-kata yang sopan, dan berusaha memahami sudut pandang dengan orang lain, maka perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog yang sehat. Dengan demikian, etika berbicara menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kehidupan yang damai, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Selanjutnya, etika berbicara juga mencerminkan integritas seseorang. Orang yang memiliki integritas akan berusaha berkata jujur, bertanggung jawab terhadap ucapannya, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Di era digital seperti sekarang, hal ini menjadi semakin penting. Banyak informasi beredar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara maupun menulis komentar di media sosial. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan atau tulisan justru menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Teman-teman yang saya banggakan, etika berbicara juga merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, budaya, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk saling merendahkan. Melalui etika berbicara, kita belajar untuk menghormati martabat setiap individu. Ketika kita mampu berbicara dengan santun kepada siapapun tanpa membedakan usia, status sosial, maupun latar belakang, kita telah menunjukkan sikap yang menghargai sebagai sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap seperti inilah yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh rasa saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam berkomunikasi. Ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah seharusnya tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana seperti mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Dengarkan ketika orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta menghargai setiap pendapat yang disampaikan dalam diskusi. Kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak yang besar terhadap hubungan kita dengan orang lain. Teman-teman sekalian, di zaman yang semakin modern, kemampuan berbicara memang sangat dibutuhkan. Namun, kemampuan tersebut harus selalu disertai dengan etika. Kepintaran dalam berbicara tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan sikap sopan dan santun, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap setiap kata yang kita ucapkan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan etika berbicara sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat berbicara secara langsung maupun saat berkomunikasi melalui media sosial. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih menghargai orang lain, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata dapat menghibur, memotivasi, menyatukan, bahkan mengubah kehidupan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan setiap ucapan dengan penuh tanggung jawab, kesopanan, dan rasa hormat kepada sesama. Semoga setelah mendengarkan pidato ini, kita semua semakin menyadari pentingnya menjaga etika dalam berbicara dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.